itu saat sebelum Idul Fitri mereka akan pulang. Ya, banyak orang yang pulang itu istilahnya mudik. Ya, jadi mereka akan pulang ke desa. Oke. Ya. Karena itu mereka semua pergi. Iya, pergi. Suhaila pasti tidak ada orang kan di kota? Ya, betul. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في جاكرتا ولذا لماذا هناك مطر؟ أيوة. ولذا استعجبت كثيرا. Di Indonesiin. Iya, insya Allah saya akan. Iya, berarti mau ya, maksudnya Iya, Suhaila mau ya dengan orang Iya. Indonesia ya. Kenapa? Lihat itu saya sudah sangat tidak mau nikah dengan orang Arab ya. Itu Magical place in the world. Seven wonders of the Lah, world. ya. Everyone is so kind. I really love it. Before you drink, you will say, Yes. okay, we shake this one. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gepeng Mausafi Channel, dan kali ini seperti yang kalian harapkan, aku sudah bersama Suhaila. Assalamualaikum, apa kabar semua? Oke, jadi kali ini aku sudah bersama Suhaila. Yang belum tahu nanti bisa lihat di podcast aku sebelumnya, nanti aku tuliskan di deskripsi siapakah Suhaila. Nah, ya. Jadi aku spill sedikit, perempuan cantik, pintar, ya, dan dia berkuliah dan tinggal di Indonesia saat ini, dan akan seru sekali kalau kita ngobrol bareng Suhaila. Podcast kita sebelumnya itu ditonton banyak orang dan banyak komentar yang ingin aku untuk mengundang Suhaila lagi untuk podcast, dan alhamdulillah hari ini kesampaian juga. Suhaila sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Suhaila ini kemarin waktu Idul Fitri itu pulang ke Mesir ya? Iya, alhamdulillah. Setelah berapa lama tidak pulang ke Mesir? Setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun, Masya Allah. Sanah Kamilah? Iya. Ya, jadi Suhaila ini asli Mesir dan dia berkuliah di Indonesia. Dan dia lebih suka berbicara menggunakan bahasa Indonesia ya. Meskipun saya atau lawan bicaranya menggunakan bahasa Arab, Suhaila akan lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu untuk podcast kita kali ini kita akan menggunakan full bahasa Indonesia ya. Insyaallah. Mustaidah? Insyaallah. Oke. Suhaila kemarin pulang ke Mesir itu bulan apa? Bulan April. Bulan April. Berarti waktu masih Ramadan ya? Iya. Berapa hari sebelum Idul Fitri? Itu lama, itu hampir 25 hari. Oh, berarti awal Ramadan Suhaila sudah pulang? Iya. Sampai Setelah Idul Fitri. berapa hari? Saya sudah 3 hari di sana. Terus kembali ke Indonesia? Iya. Hanya 3 hari? Iya. Oke. Jadi kebetulan Suhaila kemarin pulang ke Mesir waktu momen Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kita bisa tanya-tanya apa sih ikhtilaf ya, perbedaan baina Indonesia wa Misr saat Ramadan atau saat Idul Fitri. Ya, pastinya berbeda karena tiap negara memiliki kebudayaan masing-masing dan tradisi masing-masing dalam menjalani Ramadan dan Idul Fitri. Suhaila sudah pernah Idul Fitri di Indonesia? Iya. Sudah pernah ya, tapi Suhaila di kota ya. Iya. Ya, di kota mungkin akan sepi, tidak banyak orang ya. Sangat sepi. Ya, sangat sepi karena di Indonesia ada tradisi sebelum Idul Fitri 3 hari atau 4 hari itu mereka akan mudik. Mungkin Suhaila pertama kali mendengar kata mudik ya. Iya, benar. Ya, mudik adalah orang yang bekerja di kota, sekolah di kota. Itu saat sebelum Idul Fitri mereka akan pulang. Ya, banyak orang yang pulang itu istilahnya mudik. Ya, jadi mereka akan pulang ke desa. Oke. Ya. Karena itu mereka semua pergi. Iya, pergi. Suhaila pasti tidak ada orang kan di kota? Iya, Ya, betul. Mungkin Suhaila pergi ke pasar itu tutup. Iya, benar. Ya. Sangat tutup. Itu Ya. acaranya tutup. Tidak ada satu pun di sana. Iya, kecuali Indomaret, Alfamart. Itu juga tidak terlalu buka pada malam. Ya. Kalau saya lapar pada malam itu tutup juga. Oh, oke. Ya, itu namanya mudik. Jadi mereka harus wajib untuk pulang ke rumah, menemui
keluarganya. Mungkin setelah 1 tahun tidak bertemu, jadi di momen Idul Fitri mereka akan pulang silaturahmi bersama keluarga, bukan cuma keluarga di rumah, tapi juga keluarga-keluarga di sekitar rumah. Nah, apakah di Mesir juga seperti itu? Itu sedikit beda. Itu biasanya karena keluarga saya dan teman-teman saya, keluarga mereka semua di kota. Kita nggak harus pulang kemanapun. Dan tidak ada banyak seperti apa, di semua kota ada bekerja dan ada universitas dan semua. Oleh karena itu tidak ada banyak yang pulang dari sini ke sana. Oh, oke. Kalau di Indonesia, Suhaila tahu universitas atau sekolah-sekolah yang besar dan maju itu ada di kota. Tapi di desa tidak banyak. Nah, jadi banyak orang desa, Sukanur Rif, hum yuhajiruna ila al-Madinah. Jadi lil amal, lit ta'lim, ya, untuk kerja, untuk belajar. Apakah di Mesir tidak seperti itu? Enggak seperti itu. Ada seperti itu, tapi tidak terlalu banyak. Itu biasanya semua saya harus bekerja dekat rumah saya. Saya nggak harus pergi keluar untuk mendapat bekerja atau universitas. Dan di semua kota-kota ada universitas. Ada universitas ya. Jadi banyak universitas ya. Iya benar. Karena itu nggak harus pergi jauh-jauh dan itu juga bahaya untuk kita. Kita pikir itu bahaya untuk pergi keluar kota sendiri. Oh, berarti di sana mahasiswa atau pelajar itu tidak banyak seperti anak kos. Iya. Ya itu jarang nggak ada anak kos. Tidak ada anak kos. Tidak ada kos di sana. Mungkin kalau kos atau apartemen itu untuk mahasiswa dari luar negeri ya? Itu apartemen ada, tidak ada kos, tapi ada apartemen dan itu hanya untuk anak luar negeri. Tidak ada untuk anak kita. Karena biasanya semua orang punya orang di sana yang seperti saya akan pergi dari Kairo ke Ismailiyah. Saya punya keluarga di sana, oleh karena itu saya hidup di rumah. Tinggal di rumah saudara itu tadi ya? Iya, nggak boleh pergi sendiri-sendiri di kos-kosan. Oh, oke. Jadi itu berbeda di antara Indonesia dan Mesir ya. Kalau di Indonesia itu sudah biasa setelah mereka lulus tsanawiyah ya, sekolah SMA, itu mereka akan pergi dari Malang, mereka pergi ke Jakarta sendiri. Mereka akan mencari kos-kosan ya, mereka pergi ke Yogyakarta sendiri untuk belajar di universitas. Itu di Mesir berarti tidak ada seperti itu ya? Iya. Ada mungkin sedikit sekali ya? Atau tidak ada? Biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada karena itu untuk tinggal kota Anda untuk pergi ke kota lain itu terlalu bahaya. Anda nggak tahu orang di kota itu bagaimana dan anak Anda akan seperti berbicara sama siapa dan pasti Anda akan takut. Seperti apa yang akan terjadi itu, masya Allah, itu yang saya suka tentang orang Indonesia. Mereka sangat berani. Ya, sangat berani pergi dari sini ke sana dan mencari kos dan menyetir motor juga. Itu sangat berani. Iya, betul. Alhamdulillah, itu berani, tapi saya takut anak saya melakukan itu. Saya nggak berani melakukan itu. Oke, Suhaila tidak akan membiarkan anaknya nanti seperti itu ya? Enggak boleh. Padahal Suhaila sendiri pergi jauh dari Mesir ke Malang. Enggak boleh, saya pergi sendiri juga. Maka dari itu Oleh sama karena Lamis kalau itu sama Lamis itu boleh. Itu beasiswa saya itu sudah datang pada 2013. Saya mendapat sama beasiswa, tapi ayah berkata enggak. Pada 2014 juga berkata sudah datang beasiswa untuk saya. Enggak. Dan di Turki saya mendapat 3 beasiswa, tapi ayah saya enggak. Sampai alhamdulillah saya dan Lamis sudah mendapat sama beasiswa dan itu baru bisa. Oke. Jadi Suhaila ini punya adik yang juga tinggal di Indonesia, tinggal di Malang sama Suhaila. Padahal Suhaila sudah mendapatkan beasiswa semenjak 2013, 2014, dapat beasiswa ke Turki di 3 universitas. Itu nggak diambil karena sama orang tuanya tidak boleh. Iya. Harus dengan saudara. Iya benar. Nggak boleh sendiri-sendiri. Ya, Masya Allah. Itu mungkin salah satu perbedaan tradisi juga ya di Indonesia dan juga di Mesir. Oke, Suhaila. Ini akan sangat seru apabila kita sambil podcast, kita ingin mengajak Suhaila untuk mencicipi al-fawakih, ya, buah-buahan di Indonesia. Karena Suhaila ini itu termasuk orang yang tidak mudah suka makanan selain makanan Mesir. Dia itu rewel dalam hal makanan ya. Jadi tahu rewel?
enggak tahu, tapi saya pikir itu picky. Orang Ya, picky ya, makanan. picky. Jadi pilih-pilih ya. Iya. Saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Ya itu Suhaila ya. Tapi tidak masalah karena dia memang dari kecil tinggalnya di Mesir. Ada orang luar negeri yang ke Indonesia, mereka suka mau mencoba. Tapi kalau Suhaila tidak sedikit pun. Katanya kalau makan makanan Indonesia sakit perut. Ya. Jadi kita akan mengajak Suhaila untuk mencoba buah-buahan. Dan apakah Suhaila suka atau tidak? Ya silakan Suhaila berkata jujur saja ya. Insya Allah. Oke. Kita akan mencoba. Itu sangat besar. Sangat itu di besar. sini, iya itu kecil-kecil. Iya, di sini kecil-kecil. Enggak, itu biasanya besar. Besar. Lebih besar ya. Jadi di Mesir itu semuanya serba besar. Iya, alhamdulillah. Oke, give me 1 to 10. Iya, itu kalau sayur-sayuran itu bisa 7. Kalau itu buah itu apa? Seperempat. Obor, Suhaila tahu obor? Ya itu yang puh. Iya, yang ada seperti apinya. Iya. Nah, ya itu mereka akan membawa itu sambil takbir keliling. Allahu Akbar Allah. Nah, apakah di Mesir juga ada tradisi seperti itu? Enggak. Tidak ada. Iya.